beliau tidak pernah merasa bahwa jabatan itu harus dihormati tapi harus menghormati. Maka ketika saya membuat patung Panglima Sudirman yang ada di Jalan Sudirman atas permintaan senior kita Pak Sutioso gitu ya. Yang sampai sekarang masih itu saya buat hormat kan, ketika itu dimarahin banyak orang. Termasuk Panglima TNI saya dipanggil, Mas kenapa kamu buat begini? Ya enggak layak Sudirman itu hormat dengan orang lewat gitu. Saya izin Bapak, itu pesannya Ibu Sudirman. Bahwa Panglima Sudirman itu tidak ingin dihormati tapi menghormati yang memberi amanah rakyat ini. Itu pada 5 Oktober 49 di Yogyakarta. Nih, saya kutip Jenderal Sudirman bicara begini. Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita. Jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan. Kemudian bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara. Nah itu masih faktual nggak sekarang itu? Kemarin di Lemhanas saya ditanya, jangan sungkan Pak Ganang, sampaikan kepada kami apakah falsafah Sudirman masih dipakai. Saya katakan ya jujur ya, karena Anda sudah tanya begitu, saya bilang enggak. Kerabat Saya Belajar Hidup, kali ini kita kedatangan tamu Bapak Ganang Priambodo. Mengenal Bapak Ganang Priambodo tentu saja akan merunut ke atas, yaitu kakek beliau, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kita akan berbincang dengan Pak Ganang. Selamat datang Pak Ganang. Terima kasih. Pak Ganang, kalau dilihat dari silsilah gitu ya, karena putra-putri Jenderal Sudirman itu ada 7. 7 betul. Kemudian Pak Ganang dari Ayahanda yang pertama, kemudian baru saya. Oh gitu. Ayahanda dulu, Pak Ahmad Tijarwono, kemudian baru saya. Jadi sudah generasi yang ketiga. Kemudian selama ini mestinya tidak menangi ya, karena Jenderal Sudirman sendiri enggak. Jadi saya terakhir 15 tahun setelah beliau meninggal tahun 50. Saya baru tahun 65 ini ada. Masih sering ke Jogja Pak Ganang? Sangat sering ya. Sering karena kami punya rumah keluarga di sana aja. Kita hanya istri Sudirman, nenek ya. Rumah ini tidak boleh kita otak-atik, nggak boleh kita alihkan. Ini jadi rumah silaturahim kita keluarga besar. Nah, Ganang kalau mengingat Jenderal Sudirman itu, saya selalu tertarik dengan foto ketika Jenderal Sudirman berpelukan dengan Soekarno. Nah itu bisa diceritakan untuk peristiwa itu Pak? Itu satu momentum ya yang 8 bulan mungkin tidak jumpa ya setelah peristiwa agresi militer kedua itu ya. Dua tokoh ini berpisah di tengah kesatuan, di tengah perbedaan pendapatnya. Kemudian 8 bulan kemudian ketemu. Nah, ada satu yang unik di sana saya lihatnya, bahwa beliau berdua berangkulan, tapi kadangkala bangsa kita ini tidak menyukai kebenaran sejarah itu bagaimana. Padahal kebenaran sejarah itu apapun pahitnya mesti kita ceritakan agar kita ambil hikmahnya. Dua tokoh itu bertemu saling berangkulan. Di Jogja itu ya Pak? Di Jogja betul, di Gedung Agung di Jogja ya. Tapi keduanya ketika itu kalau boleh saya sampaikan bahasa yang paling terhalus, dua-duanya galau. Dua-duanya penuh dengan ketidakkesepakatan, tapi dua-duanya merelakan momentum itu terjadi demi keutuhan bangsa dan negara ini. Kalau saya melihat apapun bentuknya, ya waktu satu kakek saya, kemudian satu mantan presiden kita yang sangat-sangat saya hormati juga sebagai anak bangsa ya. Dua-duanya ini mempunyai satu tujuan yang sama, bahwa keutuhan mereka berdua ini harus dilihat oleh rakyat ini agar tidak terjadi perpecahan di tingkat di bawahnya. Nah itu yang mohon maaf tidak kita temui setelah itu. Ya.
dua tokoh yang betul-betul mau mengorbankan perasaannya. Kalau dituruti, kalau saya melihat mendengar cerita dari baik Ibu Sudirman, kemudian dari para pendahulu kita sudah ada Pak Rais Abin dulu almarhum ya, Ketua LPRI ketika itu dua-duanya kalau boleh tonjok-tonjokan loh Pak ya. Selalu dikatakan di frame foto itu bahwa dua orang sahabat yang saling melepas rindu hampir kurang lebih 8 bulan tidak jumpa. Padahal tidak seperti itu. Dua-duanya sama-sama tidak senang dengan kondisi saat itu, tapi harus kemudian menyampaikan ke dalam publik bahwa kepentingan pribadinya masing-masing, emosional atau apa itu tidak boleh tersampaikan. Maka itu foto di take 2 kali ya. Sudirman tidak kelihatan mukanya karena Sudirman kan bukan orang politik. Ya, beliau kalau menyatakan apakah keadaan A ya harus disampaikan A. Jadi kalau mukanya tidak senang ya tidak senang, walaupun sikapnya tidak boleh tampilkan begitu ya. Nah, maka ketika itu saya masih sempat ketemu dengan jurnalisnya ketika itu, Pak Mendur ini berkesah keluarga ya, menyampaikan bahwa itu di take 2 kali, yang satu itu kemudian Pak Karno ketika itu menyatakan nih adegan suncesnya sudah ketemu atau belum kan gitu kan. Nah, belum ya, di take lagi begitu. Nah, jadilah foto itu. Tapi buat kami semuanya anak keturunan bangsa ini, saya melihat dua tokoh ini luar biasa. Apapun bentuk perbedaan pendapatnya ya, tapi tidak ditampilkan. Ya. Kecintaan pada bangsa negaranya, apapun bentuknya itu dilakukan. Tapi memang pada waktu itu ada cara yang berbeda gitu untuk berjuang gitu ya. Cara ini lain, cara pandangnya lain. Ya. Ketika itu bahkan saya sempat setengah tahun sebelum Pak Suparjo Rustam meninggalnya, beliau pengawal. Pernah beliau manggil saya dan cerita, "Nak, kamu nggak tahu ya, saya sepanjang mengikuti kakekmu dia katanya, beliau tidak pernah menangis kecuali cuma 1 kali." Saya bilang, 1 kali event apa? Beliau sakit atau enggak? Ya, ketika itu 19 Desember ya 48 ketika itu ya. Belanda agresi militer masuk, beliau pergi ya, beliau menyatakan bahwa tidak mau menyerah, tidak mau mengikuti anjuran presiden harus ditawan gitu kan, beliau tidak mau ya. Beliau menyatakan bahwa kalau kita menyerah maka habislah negeri ini. 17 Agustus 45 itu nanti tidak ada kan begitu ya. Beliau dan para pejuang lain pertahankan hal itu. Nah, beliau ketika itu menangis ketika mendengar dari laporan para stafnya begitu ya, ada bendera putih dikibarkan di Gedung Agung. Itu beliau sangat terluka. Saya tetap tidak percaya, masa sih ada bendera putih begitu ya. Terus akhirnya, "Pak, kamu nggak percaya nak?" bilang. Ya, izin Bapak, boleh saya minta referensi selain dari Bapak, apakah ada bendera putih itu dikibarkan? Kamu ke LVRI sana, ya, di Semanggi itu ya. Saya ketika itu menemui Pak Sukoco. Ya. Pak Sukoco itu masih, kalau tidak salah masih saudaraan dengan Pak Marsiano Norman. Ya. Bapak izin saya mendengar dari Pak Sukoco, apa benar ada bendera putih dikibarkan? Tuh, kamu tahu dari mana? Kamu belum ada gitu. Izin Bapak, saya mendengar dari ABC gitu. Benar nak? Izin Bapak. Tahu dari mana Bapak bilang benar gitu loh? Kamu nggak tahu yang ngibarin siapa? Saya. Gitu. Pak Sukoco. Tapi perintah Bapak. Atas perintah. Ya. Bahkan ketika itu Pak Koco satu-satunya, beliau ceritanya ya, tapi nanti boleh kita cek, beliau membanding senjatanya untuk apa kita menyerah. Tapi apapun bentuknya, kita sangat, tentunya Bapak Presiden kita ketika itu mengambil keputusan juga banyak pertimbangannya begitu pastilah. Tapi luar biasa ketika itu memang selalu dinyatakan bahwa ini pertikaian antara sosok militer dan sipil begitu ya. Tapi apapun bentuknya saya sangat menghargai apapun keputusan diambil oleh para pemimpin kita ketika itu. Sungguh luar biasanya. Apapun bentuknya korban perasaan. Sudirman juga pernah mengatakan bahwa tentara ini tempatnya korban perasaan begitu ya. Itu disampaikan beliau sendiri ya, tapi saya tidak paham apa menyampaikannya beliau itu karena kondisi saat itu atau memang tugas itu harus mengedepankan kepentingan institusi terlebih dahulu bagi kepentingan pribadi. Kira itu. Iya, jadi tapi kita bangga, saya bangga. Saya selalu menyatakan kalau saya pembekalan di anak-anak baik di Unhan atau UPN begitu, saya bangga, saya katakan bahwa Tuhan luar biasa menganugerahkan pada kita para pemimpin ketika itu, ya, itu sosoknya dikumpulkan, sayang ya itu saya katakan.
sayang Tuhan itu memberikan kita sosok-sosok terbaik itu, tapi di satu tempat banyak, tapi di satu tempat di satu masa. Ya, setelah itu kosong sama sekali gitu ya. Harapan saya ya, sepanjang napas saya ini masih ada, semoga era itu terjadi lagi. Saya kira itu. Iya. Ya, saya selalu bayangkan itu ya. Semoga sebelum napas ini tidak ada, saya masih melihat itu. Ya, nanti ketika ketemu dengan para bapak-bapak kita, ketika ditanya, kamu berjuang apa di masamu, bisa menjawab. Saya kira itu. Kembali soal yang foto tadi itu. Memang foto itu jadi fenomenal ya. Iya, sangat. Karena kita melihat sisi Bung Karno dan sisi Sudirman. Itu merupakan dua sosok yang kemudian kita tahu kan sejarahnya dalam situasi itu, kemudian pola berjuangnya tuh dengan sudut pandang yang berbeda. Betul, tapi pada waktu itu ya harus bagaimanapun harus bertemu, makanya meninggalkan ego ya saat itu, berarti masing-masing betul-betul meninggalkan dua-duanya egonya sangat kaku dan luar biasa aja. Tapi kemudian harus diakui dan masih di usia muda ya. Tapi istilah ini saya katakan ya, mohon maaf ya. Ketika itu bapak-bapak kita usianya muda, usia loh ya. Tapi benak mereka dewasa. Sementara saat ini mohon maaf ya, usia tua tapi benaknya usia tua tapi tidak menjamin kedewasaan. Enggak, malah kanak-kanak kan begitu kan ya. Ini saya loh ya, saya bukan berarti mengkritik segala macam ya. Tapi saya sangat mengharapkan insya Allah lah, insya Allah. Nah, karena negeri ini masih bersatu seperti ini bukan karena rakyatnya, bukan karena pemimpinnya, tapi Tuhan. Tuhan sangat menyayangi bangsa ini. Selalu begitu. Kalau enggak kita sudah enggak karu-karuan. Kalau melihat karir Jenderal Sudirman ini, itu kan masih di usia muda ya. Sangat muda. Jadi ketika usia 29 tahun itu sudah jadi pimpinan TKR. Betul. Usianya masih 29 tahun. Masih sangatnya betul. Artinya sudah memimpin yang jadi cikal bakal TNI ketika betul, itu. Ketika itu. Tapi izin ya, saya tidak menafikan yang lain. Semua tokoh ketika itu anak-anak muda semua. Betul. Maka kok saya masih tetap ya, walaupun mungkin ini harapan dari seorang Ganang Sudirman gitu ya. Kok saya masih tetap berharap. Karena ke depan yang memang memimpin anak-anak bangsa ini ya harus umur 40-an. Saya yakin kok nanti pada waktunya tepat. Pada waktunya pasti ada. Nanti yang sudah usia begitu. Maka selalu kalau saya pembekalan di Akmil, kata Taruna, kan saya masih dosen tamu di Akmil. Saya katakan pada anak-anak Taruna kita nih, bahwa kalian ini luar biasa. Kalian ini menjadi Taruna itu bukan cuma pilihan tapi Tuhan. Kalau cuma pilihan, saya katakan nih, pamanmu ini pasti masuk Akmil. Nah, nggak pakai tes mungkin ketika itu, tapi Tuhan nggak menentukan ya nggak masuk karena ada luka di sini. Yang kemudian mulai tahun 82 saya sudah bernapas dengan sama seperti kakek saya. Kalau kakek saya paru-parunya sebelah kiri nggak ada, saya sebelah kanan nggak ada. Yang membuat saya tidak bisa masuk ke Akmil ketika itu. Ketika itu daftar bareng Andika, Herindra ini ya. Sebenarnya sahabat lagi Mas Kustanto. Jadi sebenarnya itu lettingnya Pak Ganang itu. Ya ketika 84 masuk, ya kalau 84 masuk kan kemudian 3 tahun ya lulus 87 kan begitu aja. Tapi karena kemudian sudah daftar ketika itu sudah bahkan diyakinkan oleh Gubernur Akmil, Pak Gubernur Jateng pada waktu itu Pak Ismail ya, bahwa nak kamu pasti bisa kalau kamu meneruskan kakek kamu. Terima kasih Bapak, siap, tak buatkan surat gitu. Tapi Tuhan tidak menentukan karena saya punya hobi lain yang membuat saya tidak bisa masuk Akmil ketika itu ada eksiden begitu ya. Rusuk ini naik ke atas patah, maka kecelakaan. Rusuk naik ke atas patah ya sudah. Nah, maka ketika pandemi kemarin saya selalu diwanti-wanti sama senior saya, Mas Terawan ini menjadi Menkes ketika itu. Saat itu ya. Mas gue hati-hati loh Mas ya. Paru-parumu baru siji, paru-paru loro ya apa ta. Tapi saya selalu yakin kok buktinya ini saya nih ya. Selama pandemi saya tidak pernah positif loh. Padahal biasa-biasa aja ya. Saya masih bertugas di BUMN ketika itu ya. Kalau staf saya nggak mau salaman, tak marahi. Salaman itu barokah. Cuman asal jangan salaman, dijilat ya untuk apa kan gitu aja. Bangsa ini luar biasa Pak. Saya merasa
matur sembah nuwun sangat lah kepada Gusti Allah dilahirkan di negeri ini. Kemudian juga kok dilahirkan menjadi bagian dari keluarga Sudirman, tambah bangga lagi. Sangat-sangat banggakan ya. Dan saya yakin kok bahwa sangat luar biasa Tuhan menyayangi bangsa ini. Yeah. Cuman kita masih tidak paham. Karena yang kita sebut reformasi itu bukan awal kebaikan, malah awal keruntuhan kalau saya. Tapi tidak apa-apa. Saya yakin kita akan menjadi bangsa seperti era 45. Semoga harapan saya ketika Indonesia emas nanti 2045 yang gak terlalu jauh ya. Itu menjadi pondasi awal bagi kita semua. Saya kira itu. Doa dan harapan kita semua. Ya, ya. Kembali ke kisah Jenderal Sudirman. Ya. Itu ajaran-ajaran ketika gerilya kemudian dikumpulkan menjadi tulisan oleh A.H. Nasution. Ya, betul. Dan itu menjadi satu pelajaran di Akademi Militer West Point Amerika ya. Jadi begini Pak, Bapaknya izin kepada teman-teman semua, saya katakan bahwa filosofi para bapak-bapak kita dulu sangat luar biasa. Ya, beliau tidak menginginkan amanah ini, tapi kemudian mereka ini tidak pernah diciptakan menjadi pemimpin, tapi dilahirkan sebagai pemimpin. Jadi kita dapat begitu. Sudirman sendiri orang yang sangat sebetulnya kalau hebat enggak, saya katakan enggak lah. Nenek saya pun mengatakan kakekmu itu enggak hebat, kakekmu hanya biasa, tapi kebetulan terakhir di kondisi Indonesia rakyatnya ketika itu hebat. Maka ada kata-kata Sudirman ketika ditanya oleh Belanda ketika itu, memang tentara Indonesia ada berapa mau melawan kami? Dia mengatakan 70 juta. 70 juta ketika identik dengan seluruh rakyat ini. Kami punya 70 juta. Maka beliau sangat yakin karena sebagai contoh begini ya, beliau tidak pernah merasa bahwa jabatan itu harus dihormati tapi harus menghormati. Maka ketika saya membuat patung Panglima Sudirman yang ada di Jalan Sudirman atas permintaan senior kita Pak Sutioso gitu ya. Yang sampai sekarang masih terpajang. Saya buat hormat kan ketika itu dimarahin banyak orang. Termasuk Panglima TNI saya dipanggil. Mas kenapa kamu buat begini? Ya enggak layak Sudirman itu hormat dengan orang lewat gitu. Saya izin Bapak. Itu pesannya Ibu Sudirman. Bahwa Panglima Sudirman itu tidak ingin dihormati tapi menghormati yang memberi amanah rakyat ini. Ya, tangan itu enggak diturunkan. Kebetulan beliau meninggal di usia 34 tahun 50. Amanahnya masih ada di sini. Tangannya jadi begini sebenarnya gitu. Nah, itu tapi pemahaman itu pun sulit. Sampai ada film Nagabona ketika itu Bang Dedi. Bang Dedi turunkan tanganmu Jenderal. Saya katakan Pak pokok jangan naik-naik di patung itu. Nanti patah loh itu tangannya kalau patah. Itu punya kami loh. Jadi ketika membangun itu. Bukan jadi dari pemerintah DKI. Enggak. Jadi dari keluarga. Jadi begini Bapak izin saya ketika itu Pak Sutioso senior kami semua. Filosofinya luar biasa. Beliau ingin ketika gubernur. Ya ini Pak Sutioso masih ada. Nanti boleh di ini juga di saling dicek gitu ya. Ketika itu beliau menyatakan bahwa setiap jalan yang ada nama pahlawannya saya ingin itu ada monumennya. Jadi orang tahu ini Sudirman, terus Tamrin, terus mana lagi bagus ya. Karena jalan pertama itu Sudirman, yang buat keluarga Sudirman dulu siapa Pak ya. Tapi kita saya matur Bapak ya, Bapak izin Pak Gubernur izin kalau bisa jangan pakai dana APBD ya. Dana mana ya kan banyak kita tolong beri saya keleluasaan ya untuk memanggil para pengusaha supaya empatinya muncul. Karena kalau tanpa para pahlawan dulu, para pengusaha itu nggak akan bisa sukses di negeri ini kan. Karena dikumpulkan dana itu ada, maka jadilah monumen itu. Jadi, saya kira kalau ke depan selalu begitu, bagusnya. Nah sekarang kan. Tapi ada juga yang memparodikan misalkan Jenderal Sudirman tidak perlu hormat ke arah istana gitu ya. Melihat itunya ke istana. Ada aja yang begitu tuh Pak Gana. Iya ada aja. Karena memang ketika itu kan maaf ya. Tapi ketika itu uniknya ketika itu Sudirman ketika itu kan juga bukan bahan presiden Bapak. Iya, tapi betul. Mitra presiden untuk berjuang bagi negeri ini. Nah, maka ketika yang tadi saya katakan yang kemudian kita tasbihkan menjadi Hari Bela Negara ya. Desember itu dikatakan bahwa Sudirman itu tidak memenuhi perintah presiden untuk menyerah karena ketika itu beliau menolaknya bukan sebagai bahan tapi
sebagai mitra ya. Kalau saya turuti dengan segala kajian, maka negeri ini hilang, karena menyerah lagi kan hilang kan begitu ya. Maka ketika itu propagandanya kan negeri ini sudah tidak ada ya. Kemudian ternyata oleh para politikus kita aja masih ada kok, kita tentara masih ada, kemudian pemerintahan darurat juga masih ada ya. Selalu saya katakan izin, coba nanti Mas juga coba sama-sama merenung dengan saya. Tentunya ada sesuatu yang salah di negeri ini, Pak. Ya. Kita ini selalu melupakan jasa orang. Ya, jasa orang tidak pernah minta untuk dihargai. Ya, maka selalu saya katakan mungkin ini ya, mungkin ya. Karena kalau kita boleh jujur, ada satu presiden yang nggak pernah tinggal di pejabat presiden ya, yang nggak mau pernah tinggal di mana, di istana. Tapi kalau tanpa dia negeri ini sudah tidak ada loh. Kalau ketika itu Soekarno sendiri sebelum menyerah tidak mengalihkan ya, yang kita sebut PGRI ketika itu ya, Pak Syarifuddin ya. Amir Syarifuddin. Coba kalau tidak ada coba. Perwira negara Bapak. Syarifuddin perwira negara. Ya, okay. Kalau tidak ada beliau, presiden yang tidak pernah tinggal di istana, tapi membawa lambang ini untuk berjuang di hutan-hutan. Ya kan? Kemudian panglima perangnya, panglima besar ini kan begitu ya. Kalau itu tidak ada, ya. Tapi itu tidak pernah dikemukakan di sejarah ini. Ya. Bahkan disebut juga itu sebetulnya presiden kedua waktu itu ya. Harusnya gitu ya. Maka kalau boleh saya jujur, bahkan kita sebenarnya kalau udah punya presiden ini bukan yang ke-8, sudah ke-9 atau bahkan ada yang ke-10 kan yang kemarin tuh. Oh iya. Ya yang satu itu ya. Nah, sama. Toh keluarga Pak Syarifuddin yang kami kan di Ikatan Keluarga Pahlawannya sering jumpa ya. Oh iya. Nggak pernah minta itu juga pengakuan. Nggak pernah. Kami di Keluarga Pahlawan sebetulnya izin ya. Di era pahlawan-pahlawan lama ya. Keluarga pahlawan itu mohon maaf ya. Tidak terlalu penting buat kami. Yang kami inginkan hanya pengorbanan bapak-bapak kita terdahulu itu kemudian menjadi rakyat ini adil sejahtera makmur. Itu aja. Saya pernah bincang kepada satu keluarga ya yang saya nilai itu juga keluarga pahlawan ya, tapi karena kemudian syarat untuk menjadi keluarga pahlawan itu kan cukup panjang. Nah cukup panjang itu juga bukan cuma panjang pikiran, pendidikan, tapi di era ini yang sudah kapitalis ini harus ada item-item tertentu gitu ya itu. Saya katakan kenapa masih mau mengajukan tokoh ini menjadi keluarga pahlawan. Saya katakan ya, puluhan tahun menjadi keluarga pahlawan, kami merasa nggak nyaman dengan keadaan ini. Karena saya sangat yakin ya, yang diinginkan bapak-bapak kita ini bukan ini. Sangat yakin ya, sangat yakin. Berjuang itu bukan untuk gelar disebut pahlawan itu ya. Enggak. Bahkan saya pernah diusulkan ya ketika itu tahun 2010 nih, pernah mengusulkan ya. Seskap ketika itu Pak almarhum Pak Sudi Silalahi. Sampaikan Bapak Presiden, Bapak, saya mau buat gebrakan keluarga pahlawan. Apa Mas? Di setiap jalan di negeri ini, di jalan protokol selalu ada jalan Jenderal Sudirman. Kalau itu mau diganti boleh Bapak. Ganti apa? Tapi gantinya cuma satu nama loh ya. Sesuai keinginan beliau yang saya tahu loh ya. Gantinya Jalan Rakyat Indonesia. Sampai sekarang nggak ada itu nama jalan itu. Tidak ada. Pada kami keluarga Sudirman rela itu. Nggak apa-apa buat kami. Ya. Karena mau dijadikan Sudirman atau apapun. Ya. Kan kita melihatnya tidak ingin itu. Tidak. Karena saya sangat khawatir ya Pak. Ya, usia saya sekarang udah 61 tahun. Kenapa sudah tersengal-sengal. Nanti kalau waktunya. Nanti di sana ketemu sang kakek. Bisa dimarahin tuh nanti. Apa yang kamu kerjakan gitu. Aduh. Akan ditanya-tanya ya Pak. Saya sangat yakin kita akan selalu. Pasti akan dipertemukan oleh para pendahulu kita. Dan apa yang kita lakukan di negeri ini. Saya kira itu. Ada masyarakat atau publik banyak yang gak tahu juga. Kalau Sudirman muda itu sebetulnya bukan langsung tiba-tiba menjadi tentara di militer gitu ya. Jadi begini Pak, seorang guru ya kalau nggak salah. Saya ini mumpung di sini, saya ingin nanti juga ada dalam arti supporting itu bukan hanya materi tapi supporting dukungan moral begitu ya. Saya pernah mendengar dari Bapak Presiden kita yang baru ini ya, beliau menyatakan bahwa ketika nanti saya menjadi presiden untuk menyambut tahun 2045 tahun Indonesia Emas, saya ingin, ini bagus kalau saya lihat filosofinya bagus.
semoga ditangkap oleh para menterinya, ada hubungan dengan ini ya, mentalitas, moralitas ya. Menginginkan bahwa generasi muda harus dididik mentalitas perjuangan dari Jenderal Sudirman. Karena kebetulan nih buat saya pribadi, keluarga Sudirman, Presiden kita ini sangat mengidolakan Panglima Besar Sudirman. Karena saya lihat dari sisi tentaranya iya, bahkan di belakang beliau ada sosok tentara. Maka dari sana saya memberanikan diri bapaknya untuk mendukung programnya Bapak Presiden, tapi saya tidak mau keterlibatan pemerintah di sini ya. Kalau ingin memang anak-anak generasi penerus kita ini ingin mencontoh untuk Sudirman nanti untuk menyambut tahun Indonesia Emas, saya ingin membuat satu pengenalan tentang tokoh Sudirman kepada anak-anak generasi muda saat ini masih SD, SMP. Karena saya lihat SD, SMP, SMA nanti 2045 ini harusnya sudah di depan kita. Maka kalau saya punya gambaran ya, saya ingin membuat film tentang Sudirman. Tapi saya tidak ingin membuat Sudirman itu tentang Sudirman. Selama ini kalau kita film Sudirman selalu beliau digambarkan itu pernah diperankan oleh Pak Deddy Sutomo, Bang Deddy pernah. Kemudian terakhir ponakan saya Adipati Dolken itu ya. Tapi itu sudah di periode terakhir Sudirman. Seperti yang tadi Mas sampaikan, kalau ini untuk pengenalan dan karakter pendidikan mentalitas anak, saya ingin menunjukkan Sudirman itu juga menjadi salah satu guru bangsa ini. Maka ketika saya menghadap Pak Agung Gumelar ketika itu, masih ada Pak Agung ya, termasuk ayahanda almarhum Pak Trisno, bapak kita semuanya. Nak buatkan saya film tentang Sudirman yang belumlah dibuatnya, masih muda. Ketika itu usianya masih sekitar 27 sampai 29. Nah itu film sedang kita diproses. Ya, sedang saya mulai tulis ya. Tulis, kemudian alhamdulillah saya minta dukungan, tapi dukungan bukan dana ya, karena kami ingin ini benar-benar terlahir dari anak bangsa ini ya, yang ingin ikut mendukung lah sampai 2045 nanti, walaupun nanti artinya mungkin tidak seperti besar pemerintah begitunya, tapi saya ingin ini supaya ini ada tokoh muda yang boleh dicontoh oleh anak muda, kan begitu ya. Jadi Panglima TNI bahkan sangat luar biasa memberi surat dukungan bahwa ini film yang digagas Pak Ganang ini kami dukung kan begitu ya. Ini sudah diproses, sutradara sudah ada, ini sudah ada. Cuma memang harus saya akui Pak ya. Kan kami di keluarga ini kan bukan ilmu filmnya, tidak punya perusahaan film kan. Maka kami lagi mencari PH begitu ya. Nah ternyata memang ya tidak seperti yang saya bayangkan semula, bahwa mencari PH yang mau mengedepankan merah putih 2-3 langkah ke depan tuh nggak simpel saya pikirkan. Selalu mengatakan nanti segi keuntungannya berapa, saya bilang nanti ya. Apapun bentuknya yang kita lakukan, keuntungan pasti ada. Tapi kalau kita bincang di sini keuntungan dulu, ya sudah. Tidak jalan. Bahkan saya memberanikan diri ketemu senior saya Kemendikdasmen Profesor Pak Muti ya. Saya mendukung. Wah Mas bagus tuh. Nanti yang nonton anak-anak kami dukung. Siap apanya. Saya inginnya nanti pas 5 Oktober ini bisa mulai proses syuting. Ya karena banyak yang kurang mengenal terkait backgroundnya Sudirman muda. Jadi kalau saya lihat kan Pak Sudirman ini pernah menjadi guru di Cilacap ya. Iya Cilacap itu tahun 36. Betul ya. Kemudian baru ketemu dengan Ibu Sudirman ya, di Cilacap itu. Artinya orang hanya mengenal bahwa beliau kiprahnya di militer saja. Padahal jauh sebelum itu justru menjadi guru. Backgroundnya Jenderal Sudirman. Justru nanti saya ingin sebelumnya terjadi, saya ingin ketemu dengan para kawan-kawan termasuk Mas ya, termasuk di podcast di sini ya. Karena yang kita sasar nanti untuk hal ini kan nanti anak-anak yang kita sebut generasi Gen Z itu ya. Nah itu kan tidak simpel itu ya. Karena anak-anak ini saya lihat kok perhatiannya lebih suka dengan film-film yang izinnya tanda kutip seperti mistis, itu lebih disukai ya. Horor ya. Nah soalnya nanti maaf ya, kalau film-film itu yang lebih disukai dan kita tidak merubah itu, nanti kita ketemu 2045 isinya setan semua nanti, betul loh. Kaget-kaget betul ya. Nah tapi kita punya kewajiban itu apapun bentuknya, yang penting kita punya kewajiban itu menyampaikan lah. Saya kira gitu, karena teman saya di negara sebelah lah mengatakan bahwa saya melihat negara Anda itu luar biasa. Negara Anda itu boleh saya katakan negara berjuta pahlawan.
Sementara di negeri kami ini, negeri sebelah kecil itu, kami punya pahlawan cuma satu, itu aja mantan penjajah kita. Ada patungnya juga ya. Sementara kalau di negeri ini cuma sayang. Di negeri Anda itu yang berjuta pahlawan, tapi sama sekali tidak satu pun para pahlawan Anda itu bisa menginspirasi rakyat. Rakyat Anda saat ini bisa minimal mendekati itu. Bahkan saya katakan izin jangankan sipil. Tokoh Sudirman pun ya, yang dibilang Bapak TNI, simbolnya ada di sana. Kalau kita mau jujur, apa TNI kita masih berpegang pada apa yang pernah dicontohkan, diperjuangkan olehnya. Jadi nilai-nilai yang tadi disebut Pak Ganeng banyak nilai-nilai yang diteladani dari kisah perjalanan hidup Sudirman ya. Apalagi untuk generasi sekarang paling Sudirman ini sangat menyayangi sebagai contoh lah. Apalagi saya boleh aja. Ada namanya dulu tokoh Komarudin yang kita dengar serangan 1 Maret ya. Komarudin ini melakukan satu kesalahan. Ya, belum waktunya tapi maju. Ya kan? Mengambil tindakan lebih inisiatif. Inisiatif. Tapi itu malah menjadi satu di kemudian hari itu malah menjadi satu event itu yang akhirnya serangan 1 Maret itu jadi menjadi bombastis begitu ya. Tapi kan bagaimanapun itu menyalahi kan. Ada event di sana, sejarahnya juga ada. Sudirman begitu 10 Juli 49 turun. Yang dicari pertama kali Komarudin. Ya. Komarudin ketika dipanggil di alun-alun ya, dia dikenalkan oleh tokoh Soeharto ketika itu karena tanya itu aja kok di ini ya, di perannya ketika itu diperankan Pak Deddy Sutomo ya. Mana Komarudin? Ini. Komarudin bergetar takut dan enggak ya. Nah, jangan ulangi lagi ya, tapi tidak semua kesalahan itu harus dihukum. Ya. Nah, beliau tidak pernah mempermalukan, apalagi di depan umum. Ya. Satu kesalahan itu saya pernah mendengar dari Ibu Sudirman, kalau ada staf yang salah, kalau memang beliau sangat marah dengan kesalahannya dipanggil. Tapi dipanggilnya itu di satu ruangan yang orang tidak tahu. Jadi bukan di tempat terbuka. Jangan menunjukkan bahwa seakan-akan kalau kita menegur bawah di depan orang itu jangan. Ya. Karena itu nanti jatuhnya bukan lagi pendisiplinan, tapi mempermalukan. Nah itu jangan sampai. Itu salah satu nilai-nilai yang terus di kepemimpinan mesti begitu. Ya jangan mencontohkan malah memaki-maki seakan-akan dianggap bahwa itu pemimpin yang enggak. Ya, dipanggil pelan-pelan. Ya, kecuali kalau sudah dipanggil 2 kali 3 kali, nah boleh dipasismen kan begitu. Saya kira itu. Nah kita hilang itu. Ya. Hilang itu karena saya tidak tahu. Apa karena pendidikan akhlak sudah tidak ada. Karena dulu zaman saya tahun 70-an itu saya selalu masuk sekolah itu harus paling pagi. Nah, ternyata yang paling pagi bukan cuma saya, teman-teman saya paling pagi juga. Semua ingin menjemput guru datang, kita harus lebih datang, rebutan membawakan tasnya. Itu bagian dari etika akhlak adab gitu ya. Sekarang mana ada begitu lagi. Bahkan ada cerita guru tidak berani marahin murid lagi karena bisa dipolisikan kan begitu. Nah kalau itu hilang, selesai. Saya pernah memarahi cucu saya, ya, ada di sekolah di playground begitu ya. Ketika itu temannya jatuh, cucu saya cuma diam aja. Saya marahi habis-habisan, padahal saya sangat sayang pada cucu saya. Saya marahi. Nah sini, itu temanmu jatuh, angkat tangannya. Ya, mana bagian dari pendidikan itu. Kalau kamu nggak ngangkat tanganmu, ya, temanmu enggak. Izin Bapak, ini mungkin terakhir ya. Di usia 7 tahun 72, saya pertama kali sekolah. Masuk kelas 1 ya, di daerah Grogol sini. Ketika itu saya mendengar kata-kata Pancasila di hari itu. Kemudian ketika itu pulang bertemu dengan Ibu Sudirman. Nenek. Saya nanyakan. Saya bahasa Jawa halus, izin yang putri ya. Tadi saya mireng itu mendengar gitu ya. Ada kata Pancasila. Pancasila itu apa? Karena saya tidak tahu. Nah beliau tidak menjelaskan Pancasilanya. Sila tidak ada. Beliau cuman ketika itu agak tik di depan. Karena di depan ada orang ketok-ketok. Kayak pagar besi gitu ya. Beliau akhirnya membuka dompetnya. Dibuka gitu. Ada dulu ada 2,5 rupiah seringgit. Koin. Nah koin. Nah itu kasihkan. Kayak itu dikasihkan anak orang depan itu. Saya lari, saya kasihkan, saking yang putri gitu kan. Nah itu, nak kuwi Pancasila. Ya, ketika itu di benak saya anak 7 tahun, Pancasila itu Pancasila memberikan koin ini pada ibu itu. Gitu ya. Baru
puluhan tahun kemudian di SMA ketika ada pendidikan P4 saya paham, waduh Ibu Sudirman luar biasa. Koin itu nyon sewu yang sekarang yang saya paham ada sila ketuhanan itu dapat, kemanusiaan dapat, persatuan dapat, semuanya dapat, keadilan sosial dapat. Cara menjelaskan seorang ibu ini simpel, tapi sampai hari ini saya ingat. Masih ingat. Sementara sekarang ada badan Pancasila macam-macam yang kemudian menyampaikan kepada anak-anak SD butir-butir, orang pusing Bapak. Nah, apa yang diajarkan Ibu Sudirman saya ajarkan pada anak saya. Jadi pada implementasi hari-harian sebetulnya bisa dilakukan. Ya, saya katakan ketika itu anak saya ketika itu masih SD ya, ketika itu makan roti, temannya nggak makan roti, saya katakan, "Le kowe iki ora Pancasila nek koyo ngono kuwi. Kowe mangan ning kancamu ora menehi." Sementara temanmu ndelokke kowe mangan, nek ora ndelokke enggak apa-apa. Nah, sekarang makanya kemarin ada harlah kita peringatan Hari Pancasila. Saya selalu begini, Pancasila itu masih ada pada negeri ini. Dari saya nih Pak Ganang, itu pada 5 Oktober 49 di Yogyakarta. Nih, saya kutip Jenderal Sudirman bicara begini. Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan. Kemudian bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara. Nah itu masih faktual nggak sekarang itu? Kemarin di Lemhanas saya ditanya, jangan sungkan Pak Ganang, sampaikan kepada kami apakah falsafah Sudirman masih dipakai. Saya katakan ya jujur ya, karena Anda sudah tanya begitu, saya bilang enggak. Enggak. Ya, jangankan maaf ya. Falsafah Sudirman yang ada di AKMI ya, yang saya sebut tadi Pancasila, setiap hari kita katanya setiap Pancasila. Pancasila sekarang kalau buat saya tinggal di dinding bawah, ya kan? Nah, kan saya boleh, kan memang kenyataan kita begitu, ya kan? Ketuhanan kita, persatuan, ya, coba. Ya. Semua kalau boleh jujur ya, semua sila-sila yang ada di Pancasila disadari atau tidak disadari, kan kita sendiri yang melanggar. Ya. Nah, selama ini masih begini. Jadi pesan Jenderal Sudirman terhadap ini memang harus kita renungkan dan kita introspeksi terhadap. Kita bolak-balik itu sampai Bapak. Saya sudah dan bukan cuma saya, tapi keperhatian kita semua ini. Maka saya tadi matur ke Bapak ke podcast. Di setiap podcast saya katakan, saya terima kasih sekali ada undangan kemudian tentang falsafah Sudirman dikemukakan. Tapi selalu saya katakan, apakah sosok baik Sudirman, Soekarno dan Hatta dan lain-lain itu masih kita butuhkan saat ini. Kita rakyat ini harus jujur, kita masih butuh nggak butuh nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian mengatakan kami masih butuh pemimpin jujur dan adil, tapi sikap Anda seperti itu. Ya, karena pemimpin itu kalau menurut dulu Nyon Sewu ya, Pak Kurai Shihab itu kan Nyon Sewu itu mentor kami semua ya. Pemimpin itu cerminan dari kita semua, karena kita yang milih. Ya. Kita ini tidak jujur. Coba sebagai contoh kemarin saya lucu-lucuan aja ketika kemarin pemilu pileg itu saya katakan, coba ini kalau orang-orang ini jujur apa dipilih? Ya, baliho-baliho mengatakan kami ini akan perjuangan rakyat itu kan. Coba kalau mereka jujur, kalian semua saya tipu, apa dipilih dia? Kan begitu. Ya, tapi setelah mereka milih sendiri dan tahu ditipu, ini yang rusak siapa? Nah, pembenahan itu insya Allah nanti pembenahan memang harus yang sudah lalu sudahlah. Maka saya tetap mengharapkan dengan film Sudirman ini nanti akan dilanjutkan film-film lainnya oleh para kami di Ikatan Keluarga Pahlawan, nanti akan saya galakkan keluarga pahlawan lainnya. Tidak apa-apa, yang penting kita menyampaikan. Baik. Ya, kita menyampaikan bahwa karena hanya jauh harapan saya saat ini, harapan kami saat ini generasi SD, SMP sama SMA yang ini sudah selesai. Ya, karena yang sini sudah karena bisikan yang negatif itu lebih disukai daripada bisikan positif. Baik. Jadi itu kita dulu selalu begitu ya. Jadi sekarang kita berpikir untuk generasi kita. Itu aja kalau saya aja. Karena sudah selesai ini buat saya. Sampai berbusa-busa sampai kepala kita pening, malah kita pening sendiri nanti. Saya kira itu. Sama-sama. Terima kasih. Ini luar biasa aja. Saya selalu mengatakan di podcast itu seperti itu aja. Ya kita menyampaikan yang ya sudah, karena kita tidak bisa merubah, tapi ya yang penting sudah kita sampaikan. Toh
Sang Nabi kita pun menyampaikan, katakanlah kita besok tahu ada kiamat pun, kalau bisa menanam saya kita tanamkan begitu. Saya kira itu. Ya. Menarik Pak Ganang. Terima kasih untuk terima kasih. Ya. Kerabat Saya Belajar Hidup. Begitulah perbincangan kita dengan Bapak Ganang Priambodo, cucu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ya. Banyak sekali yang harus kita teladani, nilai-nilai yang hidup saat ini. Begitu juga dengan pertanyaan dari Pak Ganang tadi, apakah kita masih memerlukan mereka? Selama kita sendiri tindakannya tidak seperti yang mereka ajarkan. Terima kasih, sampai bertemu kembali.